Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Hidup guru. Hidup. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya catat 4 menit yang terhormatnya itu ya. Saya sekaligus yang telah dihormati oleh Pak Sidara. Langsung kan 1 menit selesai ya. Semua Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Bingungkan. Pertama-tama saya sebagai legislator di daerah, saya wakil ketua Komisi 5. Komisi 5 itu urusannya kesejahteraan rakyat. Di bidangnya adalah dinas-dinas mitranya itu PKS ditambah tenaga kerja. PKS itu pendidikan, kesehatan, sosial, ditambah tenaga kerja gitu ya. Jadi komisi PKS. Kemudian saya wakil ketua karena secara politik ini komisi paling seksi, dan kami 5 tahun yang lalu setelah terpilih urut kacang milih posisinya. Yang terbanyak Partai Gerindra, dia milih duluan ketua komisi 5. PKS akhirnya nggak bisa milih ketua komisi 5, milihnya ketua komisi 4. Sampai selesai putaran, wakil ketua akhirnya PKS milih wakil ketua komisi 5 gitu ya. Jadi posisi wakil ketua komisi 5 ini sangat-sangat diperebutkan gitu ya, sangat seksi katanya gitu. Dan kemudian dalam prakteknya saya ditugaskan bagaimana memaksimalkan peran komisi 5 ini untuk memperkenalkan PKS dengan sebanyak mungkin yang bukan PKS. Maka di pendidikan saya menempatkan, akhirnya diposisikan sebagai pahlawan para guru, guru honorer, guru pamong, guru daerah terpencil, semua itu bapaknya Gus Ahad. Dan di guru itu kalau guru dia mau datang ke komisi nggak ada yang berani. Siun. Gerindra akan kan ketua gitu. Apa saya mendukung Omnibus Law? Nggak berani dia muncul, kecuali ada saya. Ya. Komo yang lainnya, wakil sekretaris kami dari yang merah, anggotanya ada kuning, biru tua, biru muda, ya. Terus apa lagi? Hijau, semua nggak berani menghadapi buruh. Karena nanti buruh kan nanya, akan mendukung Cilaka tuh gitu ya. Mereka pendukung Cilaka. Jadi akhirnya karena mencilakakan, Cilakanya diganti Cika ya. Ciker. Nah, kemudian saya karena akhirnya di komisi itu pimpinan de facto-nya adalah wakil ketuanya. Sehingga kadang-kadang undangan kepada wakil ketua komisi 5. Karena ketuanya tadi dalam urusan-urusan dia agak cadel ya, urusan-urusan tertentu gitu ya. Karena partainya memang membuat anggota dewannya cadel. Nah, sementara saya merasakan bahwa dengan PKS di pusat keberpihakan jelas ya. Karena PKS itu garisnya bela yang lemah, karena yang lemah ini tidak punya pembela. Mau di sektor buruh, mau di sektor tenaga kesehatan, di sektor P3K, honorer, atau semuanya, yang lemah ini kalah lobby sehingga nggak punya wakil di politik gitu ya. Dan memang buruh seperti itu, benar nggak? Saya lihat kemarin saya wawancara Pak, nanti di Tribun akan saya sampaikan peraturan buruh dari masa ke masa, tahun ke tahun semakin menjauhkan buruh dari hak-haknya dan semakin mendekatkan pengusaha, konglomerat pada keserakahannya. Saya bilang seperti itu. Benar nggak? Nah, dulu kan masih ada PP 67 ya, 73 ya. Sebelumnya apa? Sebelum 51. 38. 38. Ya. 78 dan 78 nomor 18. Oh ya, semakin kesini nomornya semakin ganti-ganti. Ini siga apa? Lotre ya, tiap tahun ganti gitu ya. Semakin kesini semakin susah.
Dulu kan kita yang demonya menolak tenaga kerja kontrak kan gitu ya. Dulu karena semua tenaga kerja dulu nggak ada yang kontrak. Sekarang semua tenaga kerja akan jadi kontrak. Ini kan mundur. Dan ini adalah keserakahan pengusaha yang telah berkooptasi dengan penguasa. Maka satu-satunya solusi ganti penguasanya, kembalikan. Kemarin terkait dengan UMP, teman-teman datang bersilaturahim, sama usaha aja gitu ya. Saya lagi ada acara di sini, lagi sosialisasi. Akhirnya jam 1 kita ketemu dan keluarnya adalah pernyataan seperti tadi. Pak Kadis, ini baru Pak Tepi. Sebelumnya kan Pak siapa? Sebelumnya Pak Taufik ya. Pak Taufik Gasadi setelah dapat bisikan dari beliau tentang UMK di atas 1 tahun, saya kunci, Pak, itu titipan saya, titipan buruh, tolong jangan sampai luput dari Pak Gubernur. Akhirnya tanda tangan oleh Pak RK. Pak Taufik sampaikan perkataan Pak. Kalau masih data yang saya copy, Pak ngomongnya ini gitu. Pak RK setuju. Gitu ya. Jadi Pak ini beliau ini lobbyis sampai ke Pak RK gitu ya. Cuman yang sekarang ditutup. Kelemahan Pak RK terhadap buruh adalah mau mengutip omongannya pasti datang. Sekarang saya bukan politisi. Itu kan bodoh. Gubernur adalah jabatan politik. Ada PJ penjabat dari jabatan politik. Ketika dia ngomong dia sebagai bukan politisi, saya lagi mikir apakah mengatakan bagusnya mundur aja, gitu ya. Jabatan yang mempengaruhi nasib 50 juta orang itu adalah jabatan politik, benar nggak? Nggak mungkin ini suka-suka lotre atau nggak tahu apa gimana mekanismenya, dekat-dekatan. Kalau seperti itu negara ini udah bukan negara demokrasi lagi, betul nggak? Jadi saya jengkel banget dengan perkataan yang tadi Pak Siddhartha sampaikan. Saya bukan politisi. Kurang ajar ya kan. Kalau gitu kami nggak akan mau ngomong sama dia. Gitu ya. Dewan tidak akan ngomong. Kami ini institusi politik. Ngapain ngomong kepada orang yang bukan politisi, tidak punya visi politik sama sekali. Silakan urus aja Jawa Barat sendirian kalau Bapak emang cukup ada non politis, ya, bukan politisi. Apaan itu ya? Nanti itu jurus berikutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, akhirnya kami di PKS menugaskan fraksi untuk menyampaikan yang namanya pandangan, koreksi, masukan terkait UMK 2024, proses penetapan UMK 2024 di Jawa Barat. Jadi kami karena orang Jawa Barat, namanya Jawa Barat aja. Di mana ada 8 poin, boleh saya bacakan ya? Mau dengerin? Kira-kira sampai asar lah. Enggak. Gitu, saya baca dulu. Nyarinya susah nih. Ya, 1. Ya. Pernyataan sikap Ketua Fraksi PKS atau Fraksi PKS DPRD Jawa Barat terkait penerapan UMK 2024 di Jawa Barat. 1. PKS menilai masalah utama terkait penetapan UMP dan UMK di seluruh Indonesia sesungguhnya ada pada penerapan PP nomor 51 tahun 2023 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia dan menjadi acuan kebijakan ketenaga kerjaan seluruh gubernur di Indonesia termasuk di Jawa Barat. Betul nggak? Jadi urusannya masalahnya 51. Kemudian PKS menyesalkan penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin yang menetapkan UMP secara sepihak dan tidak mempertimbangkan masukan-masukan dari para pimpinan serikat pekerja. Agar Jawa Barat mendapat pengecualian sebagaimana yang telah dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan dengan menyampingkan
PP 36 tahun 2021 sebagai dasar hukum revisi kenaikan UMP DKI tahun 2022. Betul nggak? Jadi harusnya dia bisa ambil posisi itu, tapi dia tidak mau ambil. 3. PKS menyesalkan proses penetapan UMP yang sama sekali tidak memperhatikan masukan dari para buruh, di mana kenaikan UMP rata-rata 2,5% atau secara rupiah hanya Rp78.909, jauh dari tuntutan buruh sebesar 15% atau bahkan sempat turun menjadi 7,5%. 4. PKS mendesak agar penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin lebih memberikan perhatian dan apresiasi kepada para buruh yang menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dengan lebih akomodatif dalam berkomunikasi sebagaimana para gubernur definitif sebelumnya. 7. 6. 5. PKS mendukung penuh tuntutan para buruh dan mendesak penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin untuk akomodatif memenuhi tuntutan tersebut berdasarkan pada argumentasi yang rasional terkait dengan kesulitan ekonomi, tingkat inflasi, KHL pekerja, serta perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini. 6. PKS menegaskan perlu adanya komunikasi yang lebih baik agar kecewaan para buruh tidak terakumulasi dan berpotensi menjadi permasalahan baru. Misalnya pemblokiran jalan tol atau pintu masuk kawasan industri seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Betul? Jadi perlu komunikasi yang lebih baik. Yang itu ini bahaya. 7. PKS mengingatkan penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin perlunya dilakukan dialog yang persuasif dan baik, khususnya dengan melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah guna meminimalisir potensi-potensi tersebut. Dan 8. PKS mendorong gubernur untuk menginstruksikan kepada setiap kepala daerah, wali kota, bupati untuk membuat kebijakan daerah yang dapat membantu secara langsung pekerja atau buruh yang berupah rendah di bawah UMK dalam bentuk subsidi biaya transportasi, ketahanan pangan, dan pendidikan sesuai kebutuhan dan kondisi daerahnya masing-masing. Jadi boleh naiknya nggak tinggi, tapi fasilitas buat buruhnya ditambah, kendaraan murah dan sebagainya. Itu kewenangan bupati wali kota. Jadi perjuangannya diteruskan dengan himbauan-himbauan tadi ini. Pak, kami menghimbau Pak PJ tolong dong jangan jutak gitu ya, jutak ya? Julid. Apa? Julid. Oh, jangan julid gitu ya, sehingga bisa mendengar. Bupati wali kota lakukan apa yang bisa membantu para buruh. Nah, sekali lagi ini menggambarkan bahwa sesungguhnya antara otak, hati, dan mulut kami bersama para buruh itu udah selaras. Dan sudah dilakukan litsus oleh Pasidata melibatkan seluruh jajaran rem bahwa kami PKS memang apa adanya seperti itu. Jadi ini mohon jadi perhatian dan jadi penguatan untuk Bapak sampaikan dengan bahasa dulu kepada teman-teman yang lain. Maka saya ingin menindaklanjuti, mengingat bahwa di sini berapa anggotanya Pak Sidata? Jawa Barat 80.000. Karawang Purwakarta? Karawang Purwakarta itu mungkin sekitar 35.000. Tambah Bekasi? Bekasi Singkil 25. Ya, jadi 80.000 potensi 80.000 anggota tercatat itu hendaknya dimobilisasi dengan sangat-sangat cerdas agar bukan cuma menjadi 80.000 suara. Ya, gimana caranya menjadikan 80.000 suara aja? Pulang tidur, kasih kemudian nota lewat jalur bikin semua nyoblos data tidur sampai tanggal 14 Februari itu dapat 80.000 kalau semua patuh. 80.000 aman nggak buat beliau? Tidak. Obon dulu dapat berapa? Hampir 200.000. Kalau pasti data ditemani oleh orang-orang yang tidur, suara beliau 80.000. Gimana caranya supaya Pak Sidata bisa nyalip obon? Bisa masuk. Kalau bisa 1 besar atau 2 besar atau 3 besar di PKS gitu. Ada bapak-bapak bangun. Gerak. Tambah PPMI tambah besar lagi. Nah, tambah PPMI berapa? Karawang. Karawang berapa?
3.500. Ya. Purwakarta sama Bekasi kira-kira berapa? Ini kurang lebih 18-an. 18.000. Selesai. Ini angka-angka yang luar biasa. Gitu ya. Sampai anggota. Nah, jadi kalau sampai ke anggota maka sudah lumayan. Tapi kalau mau memastikan, ikut cara PKS. Kami ditugaskan setiap hari ngetok 20 rumah. Masuknya separuh lah gitu ya, atau seperempat ya, 5 rumah sehari. Hari ini masih ada 69 hari 10 jam. Ya. Ini ada, kalau buka ini KPU ada, KPU Jawa Barat ini ada 69 hari terus sampai menitnya sampai detiknya. Masih ada 69 hari 10 jam. Kalau sehari dapat 5 tambahan suara, maka 80.000 ditambah anggotanya PPRI, ditambah SPK, ditambah SPSI dan sebagainya, SPN gitu ya. Terserah semua dari manapun, wakil gurunya cuma satu gitu ya. Di PK cuma beliau. Ya maka kalau itu ditambah-tambah, masing-masing setiap hari nambah 5, suara beliau itu bisa nembus 500.000. Benar nggak? Ya. Sekarang sanggup nggak? Kita mau nggak bantu beliau? Mau nggak kita membantu diri sendiri gitu ya? Bapak-bapak, saya mencermati, karena saya tuh kalau urusannya dengan partai yang nomor 1 di Jawa Barat, itu kan mencermati apa kelebihan dan kekurangan. Dan saya lihat di sektor buruh ini bisa kita ambil. Partai nomor 1 Gerindra, saya harus sampaikan namanya supaya nggak bersayap gitu ya. Punya namanya Obon. Suaranya 200.000. Tandem sama saya dulu. Tandem sama beliau, karena beliau DPD ya, benar ya? DPD RI dulu. DPD RI. Apa yang terjadi dengan beliau? Beliau masuk ke DPR, masuk ke Komisi 9, pengurusan kesehatan dan tenaga kerja. Alhamdulillah, masih berkoar-koar membantu buruh. Apa yang terjadi ketika pansus untuk atau pembahasan di tingkat komisi untuk undang-undang rancangan undang cipta kerja dipindahkan oleh partainya ke Komisi 3. Jadi jika rapatnya di dia disuruh ke dekat kantor polisi di sana, dekat lampu merah. Bisa ikut rapat nggak? Jadi tidak ada kontribusi orang yang dipilih 200.000 itu untuk satu huruf pun dari undang-undang itu, untuk apalagi untuk membelanya. Itu namanya politik. Tidak bisa hanya orang itu pro buruh, orang itu wakil buruh, kalau partainya tidak ada hati bersama buruh. Silakan ini diolah Bapak ya. Jadi seperti itu. Sekarang dikembalikan lagi, saya lihat ini membela buruh. Saya lihat kemarin baliho beliau membela buruh. Apakah membela buruh itu seperti itu? Silakan Bapak-bapak timbang ya, Bapak-bapak lebih kenal beliau, lebih tahu beliau dibanding saya. Saya hanya lihat dari kacamata sebagai praktisi politik. Demikian pula ada guru satu dari masuk ke PDIP di provinsi, Pak Situmorang, Rapel Situmorang. Kenal? Ya, gitu. Setiap naik panggung bersama saya, sekarang wakil buruh gitu ya, ketawa-ketawa. Bapak dari partai apa? Nggak berani keras. Saya dari PDIP. Jadi nggak bisa jejak, apalagi memberikan masukan kepada partainya. Itu akibat ketika orang itu mewakili buruh tidak masuk ke partai yang benar-benar punya hati bersama buruh. Ini harus jadi bahan kampanye Bapak-bapak dengan bahasa yang lebih tajam, contoh-contoh yang lebih real. Ya. Jadi ini semua fakta dan saya Abdul Hadi Wijaya, saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Bukan dalam rangka fitnah. Kalau ada fitnah, berarti saya bisa dituntut. Tapi kalau benar, saya punya hak untuk bicara kebenaran, memberitahu yang mungkin Bapak-bapak luput di detik-detik itu. Karena ini saya tahu banget Rafael di mana. Kalau lagi ngobrol belum ketemu teman-teman pimpinan dulu kan kita ngocok dulu gitu ya, ngobrol gitu. Ini kira-kira gitu. Jadi Bapak-bapak, ada ibu ya, ibu dan anak. Ini kita semua ada dalam masa yang paling menentukan. Kalau tadi yang disebutkan, kalau presidennya bukan Anies, udah kita tunggu
apa kelanjutan siksaan yang akan diberikan kepada kita. Benar nggak? Saya yakin Ciptaker itu bukan hasil akhir. Pak Sudata pasti lebih punya wacana yang lebih mendalam tentang itu. Saya yakin dari kacamata politik ini belum selesai. Tanggung kalau cuma bikin Ciptaker aja. Maka menterinya nanti harus kayak apa, kemudian presiden dan wakil presidennya harus kayak apa. Seperti itu. Nanti kalau wakil presidennya yang itu kepada SPSI dan jajarannya itu, yang dianggap jajaran SPSI gitu ya. Kalau yang nggak ngerti kan gitu, suka ke salah lidah ya gitu ya. Seperti itu. Jadi Bapak, ini tolong jadikan bahan pemikiran untuk Jawa Barat. Saya juga ini, kalau mau memperkuat, cari orang-orang buruh yang ada di Jawa Barat. Siapa? Gitu ya. Untuk David sini dari PKS, ya, yang sudah bagus terusin aja, nggak usah ragu-ragu gitu ya. Siap? Ya. Untuk kabupaten, kami punya 3 yang aslinya buruh ya, Pak Didin, Pak Dedi, Hari, serta Pak Arif Kurniawan. Ini kabupaten yang asalnya 0 jadi 5 itu yang terbanyak di dunia itu PKS di Purwakarta. 3-tiganya itu 3 dari 5 adalah buruh. Ini kita ini gitu ya. Tepuk tangan dulu yang keras gitu ya. Jadi kalau PKS dengan atasnya kayak gitu, di Purwakarta yang nggak memperjuangkan buruh, ini cacat sejarah yang luar biasa. Sudah logisnya seperti itu. Kedepannya tambah. Ya. Berapa orang calon buruh sekarang? 11. Ada 11 caleg buruh di semua dapil. Dapil 1, 2, 6 ya. 1, 2, 6, ada 11 caleg dapil. Siapa? Nanti kami akan rilis kepada koordinator Purwakarta. Siapa koordinator Purwakarta? Koordinator Purwakarta siapa? Ya, nanti lewat Pak Agung kita sampaikan ke simpul-simpul nyampe ke tim ses dari Pak Sudata. Karawang juga demikian. Kemarin sudah dideklarasikan ya 6 ya. 1 orang per setiap dapil untuk kepada jajaran lem. Bukan kemarin, sekitar 4-5 bulan yang lalu gitu, untuk setiap dapil. Jadi seperti itu. Kita perlu kenapa nyampe ke orang? Karena nanti yang di komisi itu orang, usaha di komisi 5 seperti itu. Kalau dukungan buruhnya ada ya saya sampaikan. Ya saya harus di komisi 5 lagi. Kalau kayak gitu kecuali aja bisa mewakili ini gitu ya. Seperti itu. Atau yang lain nanti kita pikirin lebih lanjut kalau udah jadi gitu. Demikian Bapak Ibu, saya sampaikan permohonan maaf jika ada yang baru kenal hari ini, belum merasa langsung, tapi sesungguhnya di belakang layar kami selalu mengikuti dan senantiasa sangat intensif dengan Pak Sudata berkomunikasi untuk masukan-masukan terkait apa yang harus kami omongkan, kami perjuangkan. Demikian, semoga Allah berkahi perjuangan kita. Semoga Allah berikan nanti solusi-solusi untuk semua permasalahan hari ini dengan kepemimpinan nasional yang berubah, legislator-legislator yang lebih kuat dan kemudian lebih merata sehingga kebijakan-kebijakan bisa kita ubah menjadi lebih baik bagi buruh, bagi masyarakat umum. Amin ya rabbal alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.